Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, karena anugerahnya kita ada di bulan ke-7. Saya percaya telah begitu banyak berkat-berkat kasih karunia Tuhan yang melimpah sepanjang tahun ini, yang telah menyertai kita sampai di bulan 6 ini, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, pada bulan 7 ini kita punya topik baru. Tapi ingat, ketika kita masuk topik baru, topik lama bukan diabaikan, saudaraku ya. Kita terus berfokus kepada Kristus, kepada Injil. Bulan Juli ini kita masuk kepada topik Descendant of the Blessed Family, saudaraku ya. Keturunan keluarga yang diberkati Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, bicara berkat semua orang senang. Haleluya. Nggak ada orang yang nggak suka berkat, saudaraku. Semua suka dengan berkat, saudaraku. Tetapi saudaraku, kita nggak perlu merasa bersalah, saudaraku, kalau kita menginginkan dan mengharapkan berkat. Karena Allah itu adalah kasih adanya. Dan kasih selalu, saudaraku, berupaya untuk menemukan dan mencari jalan untuk dia boleh mengekspresikan keberadaan kasihnya itu. Jadi sudah dari sejak semula Allah itu adalah kasih, dia punya perbendaharaan kasih yang melimpah yang ingin dia salurkan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, karena itu hari ini kita percaya bahwa kalau kita diberkati itu, saudaraku, semua karena kebaikannya. Tetapi jangan pernah lupa, kita diberkati untuk apa? Itu yang jauh lebih penting, saudaraku. Kalau kita diberkati lalu tidak tahu apa yang kita perbuat dengan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sesungguhnya ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, saudaraku. Dan kita merasa, saudaraku, gak lengkap, saudaraku. Nah, karena itu hari ini kita belajar, saudaraku, tentang bagaimana, saudaraku, kita bisa menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keturunan kita diberkati Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita langsung saja baca nats firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Saya mengajak jemaat membaca firman Tuhan bersama saya. 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kami bersyukur untuk firman-Mu datang pagi hari ini dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah firman-Mu ini, benamkan, tanamkan itu dalam hati kami, sehingga kami boleh, Tuhan, mengalami penggenapan janji firman ini. Tuhan, kami berdoa, berkati juga Tuhan jaringan internet kami, kalau ada teman-teman kami yang ada di online, supaya kami selalu terhubung dan kami bisa fokus kepada Kristus yang ingin berbicara kepada jemaat yang telah ia beli dengan darahnya, Tuhan. Kami menyediakan waktu kami untuk Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, Mazmur 37 ini berbicara tentang Mazmur hikmat. Bergaya seperti kitab Amsal, ditulis oleh Daud, saudaraku ya. Isinya pengajaran mengenai kontras antara orang fasik dan orang benar. Pasti beda, saudaraku, orang fasik dan orang benar. Ngomong-ngomong orang fasik, saudara tahu ya. Orang fasik itu dia tahu kebenaran, dia gak lakukan. Orang benar dia tahu, dia lakukan. Jadi saudaraku, saudara mesti tahu. Beda fasik dan bukan kafir, saudaraku ya. Fasik itu dia tahu, dia gak lakukan. Bilang kamu kiri kanan, kamu bukan orang fasik, kamu orang benar. Jangan lupa lakukan. Nah, itu terakhirnya, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi Mazmur ini meneguhkan umat Allah untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Dan kita gak perlu iri hati terhadap orang jahat yang tampaknya berhasil. Karena diam-diam, saudaraku, ada anak Tuhan, saudaraku, dia merenungkan firman setiap pagi. Tapi dia lihat orang-orang lain, orang yang melakukan kejahatan diberkati. Sehat-sehat dan happy-happy, foto-foto narsis dan sebagainya, saudaraku. Dan anak Tuhan merasa agak sedikit galau, saudaraku. Tapi bukan Abalaf MTAS, itu pasti yang di luar, saudaraku. Abalaf MTAS kekeh sama firman, haleluya. Jadilah sesuai iman saudara ya. Saudaraku, Mazmur Daud ini mengingatkan kita, saudaraku, bahwa Allah itu setia adanya. Dia memelihara anak-anaknya, saudaraku. Kenapa kita mesti menjadi iri hati dengan mereka yang pelaku kejahatan, tapi hidupnya tampak seolah-olah diberkati dan melimpah, saudaraku. Kenapa? Kita belum tahu air hidupnya, saudaraku. Dan kita kebanyakan melihat dari luar, kita nggak tahu dalamnya, saudaraku.
Kalau kita melihat orang-orang pelaku kejahatan saudaraku, Allah itu adil saudaraku. Kebenarannya itu tidak bisa saudaraku untuk direduksi, di korting saudaraku. Kebenaran adalah kebenaran. Turun dari sekian persen itu bukan kebenaran saudara. Kebenaran adalah kebenaran. Absolut mutlak saudaraku. Nah jadi saudaraku Daud bersaksi dari pengalaman hidupnya. Jadi ditulis di masa tuanya setelah melewati banyak proses pembentukan Tuhan. Dia berbicara saudaraku tentang bahwa orang benar itu gak ditinggalkan. Dia menegaskan kesetiaan Tuhan yang menjaga umatnya. Saudaraku di Alkitab ada gak sih contoh-contohnya? Kalau kita ngomong-ngomong tentang pemeliharaan Tuhan. Contoh-contohnya ada gak saudaraku di Alkitab saudaraku? Tentang sampai tua dipelihara. Saudaraku dikasih Tuhan. Kita melihat saudaraku, saya ambil contoh dulu ya saudaraku. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 ini saya keluar cuma contoh saja. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini seorang hamba Tuhan saudaraku, nabi Tuhan saudaraku. Jandanya saudaraku ya, suaminya udah meninggal. Bukan mewariskan warisan berkat, warisan hutang saudaraku ya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat kalau kita lanjutkan cerita ini saudaraku, Tuhan mengadakan mujizat melalui Elisa. Bagaimana dia mengisi tabung-tabung bejana itu dengan minyak sampai banyak melimpah dan itu bisa dijual untuk bayar hutangnya dan dia bisa hidup dari sisanya saudaraku. Jadi kita melihat benar Tuhan itu gak pernah melupakan. Hambanya itu umatnya, anaknya sudah berlalu tetapi keturunannya saudaraku dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin memberi sebuah contoh saudaraku. Beberapa orang mungkin diam-diam saudaraku agak sedikit pesimis dengan hidupnya berkata begini. Situ enak aja, situ kan berasal dari keturunan yang mungkin cukup ada. Lain dengan saya yang lahir dari keturunan yang tidak berada dan sebagainya. Saudaraku di Alkitab ada contoh yang lebih ekstrim dari itu saudaraku. Saya ceritakan dulu nanti saudara akan saya munculkan saudaraku. Dia seorang anak yatim. Mungkin kira-kira kalau sudah tahu ya. Dia yatim piatu. Gak punya ayah, gak punya ibu sejak kecil. Lalu ketika dia hidup saudaraku. Bangsanya ditawan, dibuang saudaraku. Ke Persia, saudaraku, Iran saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Kira-kira ada masa depan gak? Anak yatim piatu. Lalu dia menjadi bangsa yang dibuang saudara. Ada masa depan gak kira-kira saudara? Halo? Sulit saudaraku ya, secara akal manusia nominal tuh wah sulit. Gak ada orang tua, siapa koneksi siapa. Dia hidup dipelihara saudaraku oleh sepupunya. Saudara sudah tahu, boleh dimunculkan slide-nya. Ya saudara sudah tahu benar saudaraku. Hadasa ya, yang kelak menjadi Ratu Esther saudaraku. Saudaraku, Israel gak pernah membenci Persia, Iran saudaraku. Why? Karena sejak purbakala saudaraku, kita tahu sejak perjanjian lama saudaraku ya. Ini saudaraku, Raja Ahasiweros ini, Raja Xerxes ini saudaraku, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembinasaan genosida saudaraku, satu bangsa di Persia. Tuhan pakai kekuasaannya. Haman itu akhirnya disulahkan saudaraku. Siapa lagi saudaraku zaman pada waktu itu? Saudara kalau masih ingat tentang Kores. Kores itu di Persia saudaraku. Cyrus saudaraku ya. Kalau bahasa sejarah di sini Cyrus saudaraku. Bagaimana dia memerintahkan Nehemia pulang bangun tembok Yerusalem. Itu orang Iran saudaraku, jangan lupa. Dan ketika Yesus lahir di muka bumi ada orang Majus masih ingat? Itu Persia saudaraku. Jadi Israel gak pernah membenci Persia saudaraku. Oh kalau saya sebut Persia saudara bingung, Iran, gak pernah benci Iran saudara. Itu dulunya kerajaannya tuh Elam, lalu kemudian Persia, sekarang tuh Iran saudaraku negaranya ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan kita melihat kisah tentang Ratu Esther ini. Dia anak yatim piatu. Tetapi meskipun dia di tempat pembuangan, saudara mesti tahu ciri-ciri orang Yahudi. Dia dibuang kemanapun saudaraku, sudah gak ada bait sucinya saudaraku, tetapi tradisi keyahudian, iman percayanya itu gak lenyap saudaraku. Itu Yahudi, kemanapun.
Nah saudaraku dikasih Tuhan, Ratu Esther ini saudaraku, saudara sudah tahu ceritanya. Dan saya gak mau bercerita tentang banyak hal ini. Saudara mesti baca kitab Esther. Kau akan melihat bagaimana kebesaran Allah memelihara umatnya di tengah-tengah bangsa yang tidak menyembah Tuhan, saudaraku. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat di sini Tuhan itu tidak terlihat, tetapi kehadiran dan otoritasnya nyata senyata-nyatanya, saudara. Saya udah ngomong nyata senyata-nyatanya, gak ada yang bilang amin, saudaraku. Gue bisa bilang ngomong apa lagi kata-kata yang lain ya kira-kira ya. Dia tuh begitu nyata sekali. Pemeliharaan kedaulatannya begitu luar biasa, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, jadi kita melihat di sini Esther sang yatim piatu dari kehilangan bapak mama, saudaraku, kehilangan tanah airnya, saudaraku, menjadi istri nomor 1, saudaraku, di kerajaan Persia di sana, saudaraku. Jadi kita melihat di sini tanpa Tuhan tidak mungkin itu terjadi. Manusia mereka-rekakan jalannya, Tuhan punya rancangan damai sejahtera atas setiap anak-anaknya. Saudaraku, sambil kau menyaksikan ibadah ini, saudaraku, saya mau bertanya kepada saudara. Saudara tahu nggak apa rencana Tuhan dalam hidup saudara? Saudara tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saudara? Saudara mesti jawab itu, saudaraku. Tapi saya ingin katakan, saudaraku, rancangan Tuhan itu selalu baik adanya. Kalau kita orang tua yang terbatas aja, saudaraku, selalu mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Apalagi Bapa Sorgawi. Kalau anak tunggalnya saja dia serahkan, dia berikan kepada dunia ini, saudaraku. Apalagi cuman ciptaan-ciptaan yang lain, saudaraku. Dirinya diberikan, saudaraku. Jadi saudara sudah lihat kualitasnya. Nah sekarang kita mau melihat, saudaraku. Hari ini kita mau berbicara, jangan lupa ya topiknya, saudaraku, di Skandon. The blessed of family. Jadi bagaimana kita menjadi keturunan-keturunan yang diberkati Tuhan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, untuk bisa melihat itu kita harus kembali kepada sumber. Lihat sumber dari mananya. Sebuah masyarakat atau gereja itu berasal dari kumpulan keluarga-keluarga. Tapi kali ini, slide berikutnya, kali ini saya mau sedikit lebih dalamin dikit, saudaraku. Bahwa sumber keluarga itu adalah pernikahan, perkawinan. Selama ini kita selalu bilang pernikahan itu keluarga. Memang itu kami ajarkan dan tidak salah, saudaraku. Tapi demi pengajaran, saudaraku, saya mesti kupas lebih dalam sedikit, saudaraku, supaya kita bisa melihat. Karena ada pesan Tuhan yang sangat tegas tentang pernikahan, saudaraku. Karena pernikahannya benar, keluarganya akan menuai hal yang benar, berkat Tuhan. Lalu keluarganya menuai berkat Tuhan, masyarakat gerejanya pun akan mengalami itu. Jadi mari kita lihat bagaimana pernikahan kita, saudaraku. Dari mana kita memulainya? Ibrani 13 ayat 4, kita baca firman Tuhan sama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Alkitab mengajarkan bahwa lembaga pernikahan adalah lembaga yang harus dihormati melebihi semua lembaga lain. Lembaga lain itu apa? Lembaga pernikahan harus lebih dihormati daripada lembaga kepresidenan, dari lembaga legislatif, daripada lembaga hukum, daripada lembaga-lembaga manapun juga. Bingung kan, kaget, wih galak banget ini. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita melihat, kalau lembaga legislatif kita DPR MPR, mari kita lihat, kalau anggota-anggota DPR MPR-nya pernikahannya gak benar, saudaraku, kira-kira dia akan melakukan kebenaran gak, saudaraku? Di dalam keputusan-keputusan, dalam pemikiran-pemikiran idenya, saudaraku. Katakanlah misalnya dia selingkuh, saudaraku, maaf saudaraku ya, misal contoh. Bukankah dia akan bekerja untuk mencari setoran sedemikian rupa untuk bisa membiayai selingkuhannya? Jadi rusak semuanya, saudaraku.
Enggak, ini ambil contoh, saya nggak menuduh DPR MPR begitu saudaraku, saya ambil contoh saja. Demikian juga lembaga-lembaga yang lain. Jadi semua itu berakar dari lembaga pernikahan itu saudaraku. Hendaklah kamu penuh, bukan setengah-setengah. Hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan. Yunaninya timios saudaraku. Kata hormat ini bernilai, mahal, terhormat, dikagumi, dikasihi, berharga saudaraku. Saya tidak tahu saudaraku, bagaimana kita menghargai pernikahan, hubungan relasi kita dengan pasangan kita. Kita menghormati enggak saudaraku? Saudaraku, tidak cukup kita mengasihi siapa yang kita cintai, pasangan kita. Itu udah oke, udah benar saudara, nggak salah, itu benar. Tapi nggak cukup. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, kita perlu tahu apa yang kita cintai. Kita harus mengasihi pasangan kita, tapi Tuhan tuntut lebih tinggi. Bukan hanya pasangan kita. Tuhan memanggil kita untuk penuh hormat dengan lembaga perkawinan. Dengan apa yang kita cintai. Karena kenapa? Karena manusia itu berubah. Saya berubah, pasangan saya juga berubah, saudaraku. Tapi lembaga pernikahan itu saudaraku gak pernah berubah, dia konstan. Karena dia konstan saudaraku, dia bisa kita pegang, dia bisa kita andalkan. Karena lembaga pernikahan itu adalah gambar konsep desain Allah yang ingin dia wujudkan di muka bumi. Nanti kita akan lihat kenapa. Tapi itu berasal dari Allah saudaraku. Makanya dia gak berubah. Standarnya gak pernah diturunkan meskipun drama Korea, film India dan sebagainya telah mengharu-birukan media kita saudaraku. Dia gak pernah berubah. Nah saudaraku, kita harus mengasihi pernikahan lebih daripada pasangan kita. Tadi ingat ya, saya mulai bedah saudaraku ya. Sebenarnya pernikahan dan keluarga itu kan satu kesatuan. Tapi demi pengajaran saya mesti keluarkan sedikit supaya kita melihat yang Tuhan maksudkan dengan firman-Nya. Lembaga pernikahan itu kudus, mulia karena itu berasal dari Allah. Dan gak pernah berubah dari dulu. Tuhan ingin kita selalu menaruh hormat, respek, mengagumi apa yang berasal dari Tuhan itu. Kalau kita menghormati, menghargai, mengaguminya, saudaraku, kita juga akan memperlakukan pasangan kita. Karena demi apa yang berasal dari Allah itu, lembaga pernikahan itu. Katakan amin, saudaraku. Jadi saudaraku, kita dipanggil bukan hanya mengasihi pasangan kita, tapi mengasihi lembaga pernikahan yang milik Tuhan, bukan milik kita, milik Tuhan. Yang dia percayakan kepada kita. Ini sekaligus saya ngomong kepada saudara-saudara yang belum menikah, saudaraku ya, supaya engkau tahu kalau engkau mau bangun pernikahan, inilah standar yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kenapa saudaraku pentingnya kita menghormati lembaga pernikahan, saudaraku? Saya kembali keluar sekarang, saya ambil contoh analogi yang lainnya. Di sini kita bekerja, katakanlah di sebuah perusahaan ya. Selalu bekerja di sebuah perusahaan. Lalu di kantor saudara ada orang yang gak berkenan di hatimu. Terjadilah perbedaan pendapat yang sangat tajam dan engkau sebel, kesel. Lalu tapi engkau di sebuah kantor. Kantor itu perusahaan, kantor itu lembaga saudaraku ya. Lembaga, kantor itu perusahaan itu lembaga. Kita sebagai orang yang bekerja di dalamnya. Terjadi selek. Apakah karena kita berbeda pendapat terjadi konflik lalu besok kita gak bekerja? Begitu gak kita? Tetap bekerja kan? Tetap bekerja. Oh makin parah konfliknya selalu bertubi-tubi. Tetap kita bekerja. Kenapa kita bekerja di situ? Karena kita punya komitmen yang lebih besar kepada lembaga daripada kepada orang yang ada di dalam lembaga tersebut. Kita punya komitmen yang besar. Nah demikian juga saudaraku di dalam pernikahan. Konflik dalam rumah tangga itu biasa. Beda-beda pendapat. Tetapi kita gak perlu besar-besarkan perbedaan pendapat tersebut. Justru perbedaan pendapat itu menjadi anugerah bagi kita untuk saling melihat betapa kayanya Tuhan memberikan kepada kita pasangan yang unik. Bukan antik, saudaraku, unik saudaraku ya. Antik kan tuh agak negatif konotasinya. Unik saudaraku ya. Unik dan dimana kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya? Kok dia gak sama saya pendapatannya? Bukan pendapatannya, pendapatnya. Saudara kan sensitif begitu bilang pendapatan kayaknya wah bunyi banget di hati saudara ya pendapatan ya. Nah saudaraku pendapatnya beda. Nah saudaraku dikasih Tuhan
dari perbedaan tersebut akhirnya kita datang sama Tuhan. Pasangan kita juga datang sama Tuhan. Dan akhirnya betapa indahnya perkawinan kita, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, slide berikutnya kita baca Efesus 5 ayat 32, 33, 23. Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Inilah aturannya, saudaraku, aturan dasarnya. Ada banyak yang lain, poin-poin yang lain, tapi aturan dasarnya ini. Kenapa saya ngomong aturan dasarnya? Karena segala sesuatu kita harus melihat dasarnya itu apa dulu. Kalau dalam negara ini membuat keputusan dasar hukumnya apa? Kayak gini dasarnya apa? Ini saudaraku. Jadi pernikahan itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Saudara tahu hubungan Kristus dan jemaatnya? Tidak ada gereja tanpa Kristus. Makanya di mimbar ini harus ngomong Kristus. Kalau di mimbar ini udah gak pernah ngomong Kristus, jangan-jangan bukan gereja ini. Hanya kumpulan klub sosial Kristen. Mimbar ini harus berbicara tentang Yesus. Karena gereja berasal dari Kristus, saudaraku. Lewat kematiannya, saudaraku, dia membeli jemaatnya dan dia menghidupi jemaatnya dengan memberikan dirinya, saudaraku. Hubungan Kristus dan jemaat. Tuhan menggunakan analogi ini, saudaraku, demikian juga suami istri, saudaraku. Bagaimana istri harus tunduk kepada suaminya, suami harus sayang kepada istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kristus mengasihi jemaat bagaimana, saudaraku? Dengan menyerahkan nyawanya, saudaraku. Wow. Saya ingin katakan untuk menjadi suami yang baik butuh anugerah, butuh kasih karunia. Untuk menjadi suami yang baik juga kita butuh, istri juga menjadi istri yang baik kita membutuhkan kasih karunia Allah, saudaraku. Kita dipanggil untuk selalu terhubung dengan Kristus. Nah, keturunan keluarga yang diberkati itu haruslah keturunan-keturunan orang yang berpusatkan kepada Kristus. Karena kalau kita menjadi keturunan yang diberkati, tapi tidak ada Kristus di dalamnya, saya bilang saudaraku, kita orang paling malang di dunia ini. Kenapa? Karena kita gak ada di dalam kekekalan, saudaraku. Ya kita ada di dalam kekekalan, tapi kekekalan penghakiman, saudaraku. Tapi kalau kita diberkati, kita sukses, tapi Kristus ada dalam diri kita. Memang untuk tujuan itulah kita mengekspresikan, menjadi saksi Kristus, saudaraku, bagi lingkungan dan komunitas, saudaraku. Berganti lembaga bukanlah solusi bagi masalahnya. Ini kepada beberapa orang yang konflik, yang memikirkan. Karena dunia selalu mengatakan, kalau ganti lembaga, ganti pasangan kayaknya akan lebih bagus dan sebagainya. Kunci untuk bertumbuh menjadi dewasa adalah bertahan selama masa sulit dan berusaha membereskan akar masalahnya. Ini quotes-nya dari Myles Munroe, saudaraku. Jadi berganti lembaga bukanlah solusi. Tetapi bertahan selama masa sulit dan berusaha menemukan akarnya dan membereskannya. Justru ketika kita bertahan dan berusaha menemukan dan membereskan akar masalahnya, engkau mengalami mukjizat, engkau mengalami pemulihan, engkau mengalami kesembuhan, engkau mengalami kemenangan, engkau mengalami breakthrough yang luar biasa. Why, saudaraku? Kenapa saya katakan demikian? Iyalah, saudaraku. Ketika kita berusaha membereskan, menemukan akar masalahnya, kita tahu akar masalahnya karena tidak ada pemerintahan Kristus di dalam rumah tangga kita. Tidak ada kehadiran Kristus. Karena nggak ada kehadiran Kristus, makanya segala setan dunia ini ngumpul di rumah kita. Tapi kalau ada Kristus dengan kerajaan di keluarga kita, saudaraku, nggak betah tuh kegelapan di rumah kita. Ada nggak di sini rumah tangga yang isunya perang melulu? Lebih parah dari perang di Gaza, saudara, ada? Nggak ada ya, saudaraku, nggak ada. Tapi kalau ada, saudaraku, jangan-jangan nggak ada pemerintahan Kristus dalam rumah tangga kita. Kalau ada pemerintahan Kristus dalam rumah tangga kita, saya ingin beritahu kepada kita semua, Kristus itu sang raja damai. Haleluya. Dia adalah kasih itu. Orang dia dizolimi, dihakimi, di ujung kematiannya dia berkata,
Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasihnya terus mengalir di tengah-tengah kekeringan, ketanggusan dunia yang sudah menolak dia dan menghakimi dia. Dia selalu punya stok kasihnya. Kasihnya tidak bisa ditentukan oleh situasi. Kasihnya deras, melimpah dari dirinya, mengalir keluar. Saudaraku, jadi berganti lembaga bukanlah solusi bagi masalahnya. Kalau itu terjadi dalam rumah tanggamu, selalu ada solusi dari Tuhan. Kita dipanggil untuk datang kepada Dia. Selanjutnya saudaraku, pernikahan adalah dua orang yang tidak sempurna berkomitmen pada lembaga yang sempurna dengan membuat sumpah yang sempurna dari bibir yang tidak sempurna di hadapan Allah yang sempurna. Maaf saudaraku, agak pelan-pelan saudaraku. Ya, ini saya nggak mau, saya cuma mengutip tulisan saudaraku ya. Jadi saya nggak mau tambahkan itu, biar aslinya kayak begitu ya begitulah. Pernikahan adalah dua orang yang tidak sempurna berkomitmen pada lembaga yang sempurna dengan membuat sumpah yang sempurna dari bibir yang tidak sempurna di hadapan Allah yang sempurna. Bersumpah, tapi sumpah kan pakai ngomong mulut. Mulutnya nggak sempurna saudaraku. Di hadapan Allah yang sempurna. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, saudara mesti kembali kepada firman Allah. Pernikahan itu lebih besar daripada dua orang di dalamnya. Pernikahan itu lebih besar daripada suami istri yang lebih besar saudaraku. Karena ini berasal dari Allah saudaraku. Itu ide Allah. Dan Allah ada di sana saudaraku. Makanya orang menikah harus berdoa mencari Allah. Karena Tuhan punya rancangan. Dia yang paling ngerti konsep pernikahan itu saudaraku. Selanjutnya saudaraku, sukses itu tidak ajaib atau misterius. Sukses adalah akibat wajar dari penerapan aturan-aturan dasar secara konsisten. Saudaraku, Abba Love Ministries tidak anti sukses. Walaupun kita bukan mengajarkan Injil kemakmuran, tapi kita nggak anti sukses saudaraku. Cuman saya ingin beritahu kepada saudara, Abba Love Ministries itu melihat bahwa kesuksesan itu bukan tujuan. Kristus tujuan. Kristus tujuan. Sukses adalah cara untuk kita menyaksikan Kristus. Sukses, kekayaan, berkat, kepemilikan semua itu cara untuk kita mengekspresikan Kristus. Dia bukan tujuan, jangan dikejar. Karena kalau sukses itu dikejar saudaraku, apa saudaraku? Kita kehilangan Kristus. Selalu kejar Kristus. Ayatnya di mana? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Clear kan saudaraku? Kejarlah Kristus. Jadi saudaraku, sukses itu tidak ajaib, misterius. Sukses adalah akibat wajar dari penerapan aturan-aturan dasar. Saudaraku dikasih Tuhan, ini zaman angkatan kita dulu ya. Saya kalau ada Pak Benget, nggak ada Pak Benget. Kalau ada Pak Benget ini angkatan zaman kita. Kalau dia suka sebut Tan Cembok saudaraku. Artis yang beliau kenal, maaf ngegosip di mimbar. Tapi kalau saya mengenal tentang Michael Jordan, saudaraku ya, Michael Jordan. Boleh diklik, nah saudara tahu ya ini, kenapa dia disebut legendnya pebasket. Waktu dia di SMA dia mendaftar saudaraku untuk pertandingan itu, gurunya bilang begini, lu gak bakal jadi orang berhasil. Gurunya bilang, lu gak akan jadi berhasil. Lu tidak akan pernah sukses kalau lu tracknya jadi pebasket. Dibilang kayak begitu gurunya. Tapi dia terus berlatih. Setiap hari dia berlatih. Dia selalu komit kepada aturan dasar. Nah saya ngomong aturan dasar dari tadi ya, aturan dasar. Tahu gak aturan dasar pebasket saudaraku? Bagaimana aturan dasar pebasket? Dribble. Bukan cuma cerita, basket adalah bolanya begini, bola kulit, sekian diameter. Bukan begitu saudaraku. Bolanya mesti dipegang, dribble. Setiap hari dia nge-dribble saudaraku, setiap hari berjam-jam. Setiap hari dia long shoot saudaraku, setiap hari dia lompat jump shoot. Setiap hari saudaraku dia melatih dirinya. Orang liburan dia latihan saudaraku. Nah saudaraku pada pertandingan NBA 1993, Chicago Bulls grupnya dia ini kalah lawan Phoenix Suns saudaraku. Karena di situ ditulis Michael Jordan hanya melakukan 50% lebih lemparan bebas.
Jadi dari grupnya 50%, 50% itu saudaraku udah banyak sebenarnya kalau basket ya saudaraku. 50%, setengahnya dia, bayangin. Pemain basket ada 5, dia setengahnya saudaraku. Tapi bagi standar orang ini enggak saudaraku. Dia kalah grupnya. Pelatihnya marah, besok jam 7 pagi kita latihan. Besok jam 7 pagi. Saudara tahu apa yang dilakukan Michael Jordan? Jam 7 pagi latihan saudaraku, jam 6 pagi dia sudah di lapangan saudaraku, ngedribble, shoot, berlari. Jam 6 pagi dia sudah lakukan itu sebelum jam 7 pelatihnya datang saudaraku. Jadi sebelum pelatihnya datang dia sudah berhasil melakukan tembakan shoot 500 lemparan saudaraku kering. Saudara bisa bayangkan? Karena kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, jangan pernah lupa aturan dasarnya saudaraku. Aturan dasarnya. Aturan dasar pernikahan itu apa? Aturan dasar beribadah itu apa? Temukan aturan dasarnya itu saudaraku. Dan kembali lakukan saudaraku. Akhirnya saudaraku pada pertandingan berikutnya saudaraku. Michael Jordan ini dalam pertandingan itu melakukan 85% shoot saudaraku. Dan Chicago Bulls menang juara NBA tahun 1993. Bagaimana cara memelihara pernikahan yang hebat saudaraku? Jangan lupa aturan dasar pernikahan. Apa aturan dasar pernikahan? Kristus. Halo, yang tadi itu hubungan Kristus dan jemaat. Itu suami istri. Sudah enggak kita menghadirkan Kristus di dalam diri kita dan juga dalam rumah tangga keluarga kita? Saudaraku dikasih Tuhan, menjadi dasar keturunan keluarga yang diberkati. Angkatan kami menikah 28 sampai 30 tahun yang lalu, kami diajarkan tentang family first. Keluarga itu prioritas, gak salah. Dan saya tidak ingin menyalahkan saudaraku. Tapi hari ini, tahun 2025 udah melewati 30 tahun yang lampau. Saya ingin mengusulkan kepada jemaat Abalov. Slide berikutnya, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Klik. Kita baca 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah Injil saudaraku. Inilah Injil. Injil itu selalu berbicara tentang Kristus. Ketika kita berbicara Kristus, selalu kita akan teringat bagaimana dia dilahirkan, dia mati, dia disalibkan, dia dikuburkan, dia bangkit, dia naik. Itulah Injil. Tapi itu kan gambar luar besarnya. Tapi kenapa dasarnya dia menjelma menjadi manusia? Kenapa dia rela mati di kayu salib? Kenapa dia mesti bangkit? Saudara mesti tahu kenapa itu saudara. Justru itulah yang memberikan kita gairah pertumbuhan iman kita. Di dalam ibadah, di dalam berkomunitas, di dalam pelayanan, di dalam apapun juga saudaraku. Jadi dasar keturunan keluarga yang diberkati Tuhan adalah ini yang saya mau usulkan saudaraku. Slide berikutnya. Apa yang menjadi fokus kita saudaraku? Harus gospel center family. Kalau cuma family first saudaraku gak lengkap. Family first nggak salah ya saudaraku. Saya tidak menyalahkan saudaraku. Tapi menurut saya ingin mengusulkan mesti gospel center family. Karena kalau suami berpusatkan Kristus, istri berpusatkan Kristus, dan semua yang dibicarakan tentang firman perkataan Kristus, tentang janji Kristus, tentang pemeliharaan Kristus, itu rumah tangga penuh dengan Kristus saudaraku. Dan akhirnya setan kayaknya gak suka di rumah itu saudaraku. Karena Kristus memenuhi rumah itu saudaraku. Masalahnya rumah kita dipenuhi Kristus enggak? Dipenuhi pujian kepada Kristus enggak? Dipenuhi oleh firman Kristus enggak? Dia dibicarakan enggak dalam rumah tangga kita sehari-hari saudaraku? Saudaraku, gospel center family saudaraku. Doakan Abalov Ministry saudaraku, tahun depan kita akan membangun sebuah budaya gospel center, berpusatkan Injil. Berpusatkan Injil itu berpusatkan Kristus saudaraku ya.
Nah saudaraku, untuk membangun budaya Injil itu dibutuhkan namanya value atau nilai, lalu visi, lalu bahasanya, language saudaraku, membahasakannya, cara mengajarkannya, mengulang. Dan itu harus dari waktu ke waktu. Sepanjang tahun depan kita akan bicarakan ini saudaraku. Tapi hari ini kita sudah mulai bukakan kepada kita semuanya betapa penting kekristenan kita berpusatkan Injil. Saudara tahu kenapa sih Injil itu penting banget? Karena di Roma dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Halo? Injil adalah kekuatan Allah. Ketika saudaraku Injil sudah tidak diberitakan oleh gereja, gereja itu telah kehilangan kekuatannya. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ketika rumah tangga tidak membicarakan Injil lagi, rumah tangga itu telah kehilangan kekuatannya. Karena Injil ada kekuatan Allah, saudaraku. Lalu untuk kita membangun budaya Injil itu, apa yang mesti kita lakukan? Kita mulai dengan yang namanya value. Value itu apa? Nilai. Nilai itu apa sih? Saya nggak tahu ya. Apa yang menurut penting bagi saudara? Itu nilai. Apa yang penting bagi saudara? Bagi saya, mengenal Allah itu segala-galanya bagi saya. Mengasihi firman, melakukan firman itu segala-galanya, itu penting banget bagi saya. Makanya setiap tahun baca Kejadian sampai Wahyu. Karena kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, benar tanpa salah, saudaraku, dari bahasa aslinya, dan berotoritas atas hidup kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, saya nggak tahu ya, setiap orang itu punya nilai-nilai berbeda. Kami nggak bisa memaksakan jemaat untuk mengasihi seperti apa yang kami kasihi. Karena itu pilihan kita semua masing-masing. Bagi saya firman Tuhan itu penting. Makanya setiap hari mencari Tuhan, mencari firman-Nya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kenapa kita kadang-kadang mengajak orang baca firman nggak baca-baca? Kenapa saudaraku? Karena bagi dia firman Tuhan nggak penting. Karena nggak penting, ya dia nggak baca. Kalau dia nggak penting, dia akan baca. Kalau firman itu memberikan dia kehidupan, memberikan dia sukacita, memberikan dia pemulihan, kesembuhan dan sebagainya, saudaraku, dia pasti akan baca, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, jadi selalu dimulai dengan nilai, value, saudaraku. Berikutnya, saudaraku, visi. Saudaraku, bukan karena saya penatua Abalov saya berbicara ini, tetapi saya ingin mengusulkan sekaligus, saudaraku. Jadi orang Kristen jangan tanggung-tanggung. Kenapa kita puluhan tahun berkomitmen di Abalov Ministries? Kenapa? Karena kita punya visi. Masih ingat visi Abalov Ministries? Kita bacakan bersama-sama, 2, 3. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Sorgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Saya mengusulkan saudara semua di ruangan ini mengadopsi visi Abalov menjadi visi rumah tanggamu. Kenapa saya confidence mengatakan ini? Karena visi Abalov itu visi yang berasal dari hati Tuhan. Dari hati Kristus. Dari amanat agung, saudaraku. Dari kepala gereja kita. Enggak terlalu berlebihan, enggak terlalu fanatik. Saya menganjurkan ini untuk saudara adopsi. Kenapa engkau berjemaat di Abalov? Kalau engkau berjemaat di Abalov, engkau harus menyatu dengan visinya. Karena engkau berkomitmen di Abalov, Abalov ini sedang bergerak kemana? Tentu bergerak kepada sesuai dengan visi yang dilihat ya saudaraku. Nah itu visinya. Saya berdoa supaya saudara juga pengajar-pengajar di BPN mengajarkan visi Abalov untuk diadopsi bagi pembangunan rumah tangga yang ada. Tapi sebelum engkau bisa melakukannya, engkau harus pelajari sungguh-sungguh. Benar nggak visi Abalov itu sesuai firman Allah? Saudara bisa uji. Kalau engkau melakukannya, engkau akan ketemu Kristus, engkau akan mengalami Kristus. Karena visi itu lahir dari Kristus, saudaraku. Nah, saudaraku, language ini bicara tentang bagaimana kita cara mengajarkannya. Kita akan mengajarkan itu di Kega, di Youth, saudaraku. Kita akan mengajarkan itu di bimbingan pranika, kita akan ajarkan itu di Komsel, kita akan ajarkan semuanya, saudaraku, itu bicara. Dan itu perlu waktu, saudaraku. Supaya, saudaraku, Gospel Center Family itu bukan sekedar bahan khotbah, bukan sekedar wacana, tetapi itulah yang memang kita akan lakukan, saudaraku. Ciri gereja yang berpusatkan Injil, saudaraku. Waktu saya sudah habis, saudaraku. Itu terlihat dari lensanya. Kita melihat dari lensa
menilai segala satu pengajaran ini ada Kristus gak di dalamnya. Itu perkataan Kristus bukan, itu kehendak Kristus bukan. Lensanya kita mau melihat saudaraku. Jadi saya ungkapkan ini supaya engkau menguji Abba Love Ministry ini berpusatkan Injil atau tidak. Lihat dari cara lensanya saudaraku ya. Lalu kemudian motivasinya. Apa motivasi kita melayani? Apa motivasi kita beribadah? Apa motivasi kita merintis komsel? Apa motivasi kita mengutus utusan misi? Kita lihat ini, karena demi Injil atau demi apa saudaraku? Apakah supaya kita ini terkenal atau karena pengen Kristus terkenal saudaraku? Jadi saudara bisa uji ciri gereja yang berpusatkan Injil. Lalu modelnya, dia menghidupi pola Injil dalam aspek hidup sehari-hari atau tidak? Atau ngomongnya Injil perbuatannya duniawi. Kan bisa juga begitu saudaraku. Ngomong mimbarnya Injil, Injil, Injil. Tapi dia hidup di dalam segala yang dunia miliki. Saudara uji saudaraku. Lalu kekuatannya. Dia menghidupi Injil setiap hari saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan. Saya sudah selesai. Tapi saya ingin jemaat Tuhan bisa menangkap bahwa keturunan keluarga yang diberkati Tuhan itu karena dia berpusatkan Injil. Karena kalau dia tidak berpusatkan Injil Kristus saudaraku, dia sedang terhilang dari tujuan Allah menciptakan pernikahan, dari tujuan Allah melahirkan dia di muka bumi ini, dari tujuan Allah menebus dia. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, mari saudaraku kita fokus kepada dia, mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, terus berbicara dalam hidup kami. Karena perkataan-perkataan-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Karena perkataan-Mu adalah kesembuhan. Karena perkataan-Mu adalah kuasa yang mengubahkan diri kami dari yang berpusatkan diri kepada berpusatkan Kristus. Kami ingin memandang diri-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa mengasihi kita. Dia telah datang dalam hidup kita, dalam dunia ini, di dalam kehadiran anaknya yang tunggal. Supaya lewat kematiannya dia bisa membeli hidup kita, supaya kita menjadi miliknya selama-lamanya. Sejak semula Allah ingin supaya semua ciptaannya itu mengalami sukacita, kemenangan, damai sejahtera yang dari Bapa. Tetapi kegelapan telah mencuri, telah memperdayai manusia, sehingga manusia lebih mencintai dunia, lebih mencintai dirinya daripada mencintai Allah. Hari ini Tuhan kembali berbicara kepada kita, kepada jemaatnya yang telah dia beli dengan darahnya. Maukah engkau kembali berpaling kepada dia? Maukah engkau membangun relasi intim dengan dia setiap hari?
Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan ingin percayakan kepada keluargamu dalam hidupmu. Tetapi itu selalu dimulai ketika kita berpusatkan kepada Injil. Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatunya itu bagimu dan bagiku, bagi dunia ini. Dia hanya ingin, saudaraku, kita percaya dan hidup di dalamnya. Karena semua dia telah selesaikan. Tidak ada yang tidak dia selesaikan. Dia sudah menyelesaikannya di kayu salib. It is finished. Maukah engkau menerima anugerahnya? Maukah rumah tanggamu, pernikahanmu, keluargamu menerima apa yang dia sudah selesaikan di kayu salib? Kalau engkau ingin menerimanya, saudaraku, saya ingin berdoa untuk semua engkau yang di ruangan ini. Baik engkau yang sudah menikah, baik yang belum, baik yang ingin merencanakan pernikahan. Saya ingin berdoa untuk engkau semua. Tapi maukah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini saya, letakkanlah tanganmu di dada. Katakan, ini saya Tuhan, saya mau bersepakat dengan Tuhan. Saya mau berpusatkan kepada Injil Kristus. Saya ingin Kristus menjadi Tuhan dan Raja atas hidupku. Saya ingin Tuhan membawa kerajaannya di dalam rumah tanggaku, dalam hidupku. Bapa, aku berdoa Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau curahkan anugerahmu bagi jemaatmu, baik yang di onsite, baik yang di online Tuhan. Supaya hari ini kami bisa melihat firman-Mu dalam kacamata Injil Kristus. Sehingga kami ingin kembali memusatkan perhatian kami kepada Injil-Mu Tuhan. Karena di Injil-Mu kami melihat Kristus. Karena dalam Injil-Mu kami melihat semua kebenaran itu sudah Engkau selesaikan bagi kami. Tuhan, kami datang mempersembahkan diri kami, hidup kami kepadamu. Supaya Engkau membawa kerajaan-Mu dalam hidup kami. Supaya Engkau memerintah menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami. Dan mengubahkan diri kami serupa dengan Kristus. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, hamba ingin berdoa juga Tuhan, Kau ada jemaat-Mu. Engkau yang bergumul dalam kehidupan finansial, keuangan, dan pekerjaan. Percayalah kepada Kristus. Tuhan adalah Bapa yang baik, gembala jiwa kita. Dia memelihara kita. Dia punya rencana yang baik. Maukah engkau datang kepadanya dan berkata, Tuhan, aku memerlukan-Mu. Katakan kepada dia, aku berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu yang bergumul dalam kebutuhan finansial, keuangan, membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pertumbuhan di dalam usahanya Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau Bapa yang baik yang mendengar doa seruan anak-anak-Mu yang berharap berseru kepadamu. Ketika kami mengangkat tangan kami, tangan-Mu turun tangan menolong kami anak-anak-Mu. Karena kami tahu Tuhan lebih mengasihi kami daripada kami berharapkan Engkau mengasihi kami. Bapa, kami percaya, kami mau mengikuti perkataan firman-Mu, kami ingin hidupi firman-Mu. Mulai hari ini Tuhan dan selanjutnya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk makan minum perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu belum mendapatkan roti dan anggur? Kalau ada yang belum, boleh angkat tangan supaya ya silakan. Ya Tuhan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih
kita angkat roti di tangan kanan kita. Ketika kita mengangkat roti di tangan kanan kita, 2000 tahun yang lalu tubuh Kristus digantung antara langit dan bumi. Tangan dan kakinya dipakukan pada kayu salib yang kasar. Kepalanya dimahkotai duri, wajahnya dipukuli, diludahi. Ia menerima perlakuan yang sangat keji. Dia ditinggalkan, dia dipermalukan di atas kayu salib sana. Seharusnya kitalah yang ada di sana karena dosa kita. Karena Yesus tidak bersalah sama sekali dengan apa yang dia derita di sana. Tetapi cawan murka Allah harus tercurah. Dan Yesus karena belas kasih dan kasihnya besar kepada kita memilih untuk menanggung cawan murka Allah di dalam tubuhnya. Supaya di dalam Kristus kita diampuni, di dalam Kristus kita diselamatkan, di dalam Kristus kita dibenarkan. Dia telah membeli diri kita supaya kita menjadi miliknya selama-lamanya. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil mengingat pengorbanan dan kasih Kristus yang besar kepada kita. Mari kita makan bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang dihancurkan. Mari kita angkat cawan kita kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sambil mengingat pengorbanan dan kasih Kristus yang besar kepada kita. Mari kita minum bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Bagimu Tuhan Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemulian, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sangat berharga hidup kami karena Kristus yang telah membelinya dan menjadi milik-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur.